Selamat datang kembali di penelusuran kita. Anda sudah berbagi materi yang menarik banget nih dari buku Inspired-nya Marty Cagan. Hari ini kita fokus ke bab 8 ya soal konsep-konsep kunci. Betul, bab yang cukup fundamental ini. Iya kan? Nah tujuan kita kali ini mau coba kupas tuntas ide-ide inti yang kata Cagan jadi fondasi buat bikin produk teknologi yang sukses. Nggak cuma sukses dipakai tapi juga sukses secara bisnis gitu ya. Tepat. Jadi ini bukan cuma soal rilis fitur baru terus-menerus, ada pandangan yang lebih luas. Oke. Mari kita mulai dari yang pertama disebut di buku itu. Produk holistik. Nah, ini gimana sih maksudnya? Jadi, holistik itu artinya menyeluruh. Nggak cuma ngomongin teknologi atau fitur kerennya aja, Oke. tapi juga gimana pengalaman penggunanya, UX-nya, terus gimana cara produk ini bisa menghasilkan uang, model bisnisnya. Monetisasinya ya. Betul, termasuk juga strategi buat narik pengguna, akuisisinya gimana. Bahkan bisa sampai ke hal-hal kayak operasional atau support offline kalau memang produknya punya aspek itu. Wah, lengkap banget ya. Jadi, satu paket utuh gitu. Kenapa ini penting banget ditekankan sama Cagan? Nah, ini dia. Karena seringnya tim itu silo. Mungkin tim tech fokus bikin fitur canggih, tapi lupa mikirin ini nanti jualannya gimana. Atau orang bakal tahu produk ini dari mana. Oh, iya ya. Sering kejadian tuh. Seolah-olah itu urusan tim marketing atau tim sales aja gitu. Padahal, Cagan bilang, ini tuh satu kesatuan tanggung jawab tim produk. Produknya harus oke buat user, dan harus jalan buat bisnisnya, harus sustainable. Jadi nggak cuma bikin barang bagus, tapi juga mastiin barang itu hidup dan berkembang di pasar. Oke, paham. Nah, karena produk itu kompleks dan holistik, Betul. kita kan nggak bisa ya rancang sekali di awal, terus udah tinggal bikin. Nah, ini kayaknya nyambung ke ide berikutnya dari Cagan, penemuan dan pengiriman berkelanjutan, continuous discovery and delivery. Tepat sekali. Coba bayangin kayak ada dua rel kereta api, jalan barengan terus-menerus. Oke, dua rel paralel ya. Iya, rel pertama itu penemuan atau discovery. Ini tugasnya tim produk inti, PM, desainer, sama tech lead biasanya. Buat cepet-cepet belajar dan mutusin apa sih yang paling berharga buat dibangun. Mereka eksperimen, validasi ide. Jadi kayak riset dan uji coba gitu ya? Bisa dibilang gitu, tapi sangat cepat dan iteratif. Nah, rel kedua itu pengiriman atau delivery. Di sini engineer fokus ngebangun produknya. Bikin yang berkualitas, reliable, scalable, buat dipakai pengguna beneran. Terus, kuncinya apa nih? Bersamaan, paralel, dan nggak berhenti. Bukan kayak model lama, model waterfall, yang penemuan selesai dulu, baru desain, baru coding gitu. Jadi nggak nunggu-nungguan ya. Sambil tim engineer lagi sibuk bikin versi A, tim produk udah mikirin dan ngetes buat versi B atau C. Persis, proses penemuan itu sendiri sangat kolaboratif. Tujuannya buat nangkal resiko di awal sebelum kita nulis banyak kode. Ada 4 resiko utama biasanya. Apa aja tuh risikonya? Risiko nilai, bener nggak sih pelanggan mau pakai atau beli ini? Terus risiko usabilitas, gampang nggak makainya? Risiko kelayakan teknis, mampu nggak kita bikinnya dengan teknologi, skill, dan waktu yang ada? Oke, teknisnya. Mungkin apa enggak? Dan terakhir, risiko kelayakan bisnis. Ini masuk akal nggak buat bisnis kita? Menguntungkan nggak? Bisa disupport nggak sama bagian lain di perusahaan? Nah, semua ini coba dijawab di fase penemuan. Wah, ini beda banget ya. Sama model lama yang kadang baru ketahuan masalah pas sudah launching. Betul. Nah, ini nyambung banget ke konsep yang sering salah kaprah nih. Minimum Viable Product atau MVP. Iya, MVP. Di sini Cagan punya pandangan yang agak tegas ya. Dia bilang MVP itu harusnya prototipe, bukan produk. Gimana tuh? Nah, ini menarik. Menurut Cagan, dan ini sejalan sama semangat Lean Startup, MVP itu alat buat belajar, bukan produk setengah jadi yang dilempar ke pasar. Tujuannya apa? Belajar secepat mungkin dengan biaya serendah mungkin. Oke, jadi fokusnya belajar. Iya, prototipe bisa mockup, wireframe, simulasi interaktif, apa aja dipakai di fase penemuan tadi buat menguji asumsi kita. Misal, kita punya ide fitur baru, kita bikin prototipenya, kita tes ke calon pengguna. Mereka suka nggak? Paham nggak? Ada masalah nggak? Jadi diuji dulu sebelum dibangun beneran. Betul. Kita mau validasi ide itu kena atau nggak sebelum keluarin tenaga, waktu, dan uang banyak buat bikin produk utuhnya.
Produk yang real, yang shippable ke pengguna, itu hasil dari fase pengiriman, setelah kita cukup yakin dari fase penemuan. Oke. Jadi jelas ya bedanya. Prototip itu di penemuan, buat tes ide, produk minimal yang dirilis itu hasil pengiriman setelah ada keyakinan. Ini penting banget nih kayaknya. Banget! Karena ini membantu kita nggak buang-buang sumber daya. Oke. Dan semua usaha ini, ujung-ujungnya mau kemana sih? Apa tujuan akhirnya? Nah, muaranya itu, satu, mencapai product market fit atau PMF, kesesuaian antara produk dengan pasarnya. PMF, istilah yang sering didengar tapi kadang abstrak ya. Gimana kita tahu udah capai PMF menurut Chegen? Chegen bilang PMF itu bukan cuma perasaan, tapi ada tanda-tanda konkretnya. Misalnya, pelanggan kelihatan beneran cinta sama produknya, mereka pakai terus, loyal. Oke, retensinya tinggi ya? Betul. Terus angka churn pelanggan yang berhenti pakai itu rendah banget. Kalau jualan ke bisnis lain, siklus penjualannya jadi lebih cepat karena produknya kayak menjual dirinya sendiri, orang langsung klik. Menarik. Dan yang penting juga, terjadi pertumbuhan organik yang cepat. Jadi orang ngerekomendasiin ke temennya tanpa kita suruh. Itu tanda-tanda kuat PMF. Ini outcome yang dikejar, bukan cuma output kayak jumlah fitur. Jadi outcome, hasil akhir bisnis versus output, fitur yang dibuat. Oke, ini penting. Jadi kalau dirangkum dari bab 8 ini, intinya kita perlu mikir holistik soal produk, Iya, jalanin penemuan dan pengiriman barengan terus-menerus, betul. pakai prototipe buat belajar di penemuan sebelum bikin produk di pengiriman, dan semua ini demi mencapai PMF yang terukur. Gitu ya kerangkanya. Tepat sekali. Itu kerangka berpikir yang ditawarin Chaggan buat bikin produk teknologi yang nggak cuma oke, tapi benar-benar sukses dan dicintai. Mantap. Nah, sebagai penutup mungkin ada satu pemikiran buat pendengar. Mungkin satu pertanyaan reflektif aja buat Anda. Dengan konsep penemuan dan pengiriman paralel ini, coba deh evaluasi ulang. Gimana cara Anda atau tim Anda sekarang nguji dan ngebangun ide? Ada nggak ya kesempatan buat ngurangin model oper-operan kerjaan antar fungsi dan lebih fokus ke siklus belajar bareng yang lebih cepat dan berkelanjutan? Kayak yang Chaggan sarankan ini, mungkin itu aja. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi wawasannya. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak kupasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.